Dalam lembaran primbon Jawa yang paling tua, ada satu ramalan yang tidak pernah dibacakan sembarangan. Ramalan ini hanya dibuka ketika alam halus memberikan tanda. Angin tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya, suara jangkrik mendadak berhenti, dan cahaya di langit tampak berkedip seperti mata makhluk yang sedang mengawasi dari kejauhan. Pada malam tertentu, para sesepuh menyebutnya sebagai wanci rubuh banyu. Waktu ketika tirai dunia manusia dan dunia gaib menipis seperti tipisnya kulit ari. Pada kondisi inilah, siluman duit, sebuah energi penjaga rezeki yang diwariskan dari leluhur-leluhur yang sudah mencapai kesempurnaan batin, mulai bergerak. Bukan seperti siluman yang digambarkan makhluk menyeramkan dengan wujud aneh, tetapi berupa aura kuning keemasan yang mengapung seperti kabut ringan, membawa gelombang keberuntungan yang mampu mengubah nasib manusia hanya dalam hitungan hari. Energi ini muncul hanya untuk weton tertentu, dan salah satu yang paling sering disinggahi adalah weton pon, weton dengan garis hidup paling terang dalam hal rezeki. Para empu kuno menuliskan bahwa weton pon memiliki sukma jinawi, yaitu jiwa yang tidak pernah kehabisan jalan. Karena itu, ketika siluman duit bangkit, jalur rezeki pon tidak hanya terbuka, tapi dihantam seperti pintu kayu yang diterjang angin besar. Tidak ada penghalang, tidak ada sabotase, tidak ada energi buruk yang bisa menutupnya. Semua tergeser oleh kekuatan halus yang lebih besar. Konon, jika seseorang yang lahir pada weton pon sedang memasuki fase ini, ada tanda-tanda yang bisa dirasakan. Dada terasa hangat seperti disinari cahaya, keinginan untuk bergerak muncul tanpa alasan, dan pikiran terasa jernih seperti air yang baru keluar dari mata air. Tanda lain yang lebih kuat adalah mimpi. Orang pon biasanya akan bermimpi melihat cahaya emas, uang logam berserakan, atau makhluk bercahaya membawa bokor berisi daun-daun emas. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan dari energi leluhur, sebuah pesan bahwa rezeki sedang berjalan menuju arahmu. Bahkan ada sesepuh yang berkata, nalika cahya nyanding pon, nasibe ora ieso dicegah. Rezeki bakal teka kaya banyu sing tiba saka langit. Jika diterjemahkan, ketika cahaya menempel pada weton pon, takdirnya tidak bisa dihentikan. Rezeki akan turun seperti hujan dari langit. Saat ramalan ini dibacakan, para leluhur biasanya memberi peringatan bahwa energi siluman duit tidak datang untuk semua orang. Ia datang hanya pada orang yang hatinya siap, pikirannya bersih, dan nasibnya sejajar dengan jalur rezeki alam. Dan malam ini, tanda-tanda itu kembali muncul. Energi itu bangkit, auranya membuka jalan, dan tujuan kekuatannya sedang mengarah, dengan sangat jelas, kepada mereka yang lahir pada weton pon. Dalam ilmu hitungan Jawa, setiap manusia lahir dengan bekal energi bawaan. Energi itu bisa kuat, lemah, tajam, berat, atau bergerak bebas seperti angin. Untuk weton pon, energi yang mereka bawa disebut sebagai sukma panyedot rezeki, jiwa yang mampu menarik keberuntungan dari berbagai arah, bahkan dari arah yang tidak pernah mereka rencanakan. Orang Jawa dulu percaya bahwa pon bukanlah tipe yang mengejar rezeki. Justru rezekilah yang mengejar mereka. Sejak lahir, pon memiliki aura cerah yang sulit dipadamkan. Orang-orang dengan weton ini biasanya memiliki tatapan mata yang hidup, sikap yang tenang, dan pembawaan yang membuat orang lain mudah percaya. Ini bukan sekadar sifat, melainkan bagian dari garis takdir mereka. Pon diberi kemampuan untuk membuka simpul-simpul rezeki hanya dengan kehadiran mereka. Banyak sesepuh mengatakan bahwa orang pon sering mendapatkan kemudahan tanpa harus berteriak atau memaksa. Ketika mereka ingin sesuatu, semesta seperti memberi jalan perlahan-lahan, tapi pasti. Yang membuat pon unik adalah kemampuannya dalam membaca peluang. Mereka tidak selalu pintar secara akademis atau ahli dalam perhitungan, tetapi intuisi mereka hampir tidak pernah salah. Saat orang lain ragu mengambil langkah, pon biasanya sudah duluan bergerak. Dalam primbon disebut, pon iku lakune banter, nanging alus. Artinya, pon bergerak cepat, tetapi halus, tidak terlihat seperti orang terburu-buru.
Sifat alami lain yang membuat rezeki mudah menempel pada pon adalah hati mereka yang jarang berniat buruk. Tidak suka iri, tidak suka menjatuhkan orang, dan tidak senang merebut hak orang lain. Sikap bersih inilah yang membuat leluhur lebih mudah menurunkan penjagaan gaib. Dunia halus menyukai orang-orang yang hatinya tidak penuh kotoran. Karena itu, pon sering mendapatkan keberuntungan besar yang datang diam-diam, ditawari kerjasama tanpa diminta, dipercaya dalam urusan penting, atau dipertemukan dengan orang yang kelak membuka pintu rezeki. Bahkan ketika pon mengalami masa sulit, biasanya mereka tidak pernah jatuh terlalu lama. Ada saja seseorang yang membantu, sebuah peluang kecil yang tiba-tiba besar, atau jalan keluar yang muncul tanpa disangka. Banyak yang mengatakan ini kebetulan. Namun dalam primbon, itu disebut sandingan leluhur, pendampingan halus dari energi yang tidak kasat mata. Dan inilah alasan utama mengapa pon menjadi salah satu weton yang paling cocok menerima energi siluman duit. Sukma mereka sudah terang sejak lahir. Aura mereka bersih. Jalan hidup mereka jarang terhenti. Ketika energi penjaga rezeki turun, pon tidak hanya menerimanya, tetapi mampu mengolahnya menjadi peluang besar. Maka dari itu, saat siluman duit bangkit, pon adalah weton pertama yang paling sering disentuh cahayanya. Ketika cahaya itu sudah menempel, tidak ada yang bisa menahannya. Rezeki akan datang dari segala arah, tanpa diminta, tanpa dicari, tanpa dipaksa. Rezeki itu bergerak sendiri, dan pon menjadi magnet yang menarik semuanya. Dalam babon primbon Jawa, istilah siluman duit bukanlah makhluk berkepala aneh atau bersosok menyeramkan seperti yang sering dibayangkan dalam cerita rakyat. Para leluhur menjelaskan bahwa istilah itu hanyalah simbol dari energi penjaga jalur rezeki, sebuah kekuatan halus yang bekerja tanpa terlihat, tetapi dampaknya nyata dan kuat. Energi ini berasal dari leluhur yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan batin dan mampu menurunkan getaran kekayaan kepada keturunannya, atau kepada orang dengan weton tertentu, terutama weton pon. Dalam primbon disebutkan, siluman iku ora tansah awujud, nanging tansah aneng cedak sing dijagani. Maknanya, siluman bukan selalu berwujud, namun selalu berada dekat orang yang dijaga. Energi siluman duit bekerja seperti angin, tak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Ia menempel pada seseorang yang memiliki aura sinkron, dan weton pon adalah salah satu yang paling sesuai. Karena pon memiliki sifat terbuka, jujur, dan tidak senang menaruh dengki, energi itu mudah melekat dan bekerja lebih kuat dibanding weton lainnya. Para sesepuh menggambarkan ada 3 wujud kerja dari siluman duit yang paling mudah dikenali. 1. Rezeki tiba-tiba mengalir tanpa tujuan jelas. Pon sering mengalami kejadian aneh seperti ada orang menghubungi menawarkan pekerjaan, pelanggan datang tanpa promosi, orderan masuk saat mereka tidak aktif jualan, penawaran bisnis muncul dari orang yang bahkan belum pernah ditemui, kesempatan langka datang sendiri seolah semesta mengirimkan. Ini bukan keberuntungan biasa. Dalam primbon disebut sebagai tarikan sukma rejeki, tarikan energi halus yang menggiring rezeki menuju orang yang sedang ditunggui penjaga gaib. Orang lain bisa bekerja keras selama berbulan-bulan tanpa hasil, tetapi pon bisa mendapatkan hasil besar dari peluang yang muncul begitu saja. Bukan karena malas, tetapi karena jalur rezeki pon memang dibuka dari arah tak kasat mata. 2. Terhindar dari kerugian besar secara aneh. Mereka sering selamat dari situasi yang hampir merugikan, hampir ditipu, hampir terjebak, hampir gagal, atau hampir kehilangan sesuatu yang berharga. Ada saja alasan yang membuat pon mundur dari keputusan yang salah. Ada yang menghalangi, ada kabar mendadak, ada insting kuat yang tidak bisa dijelaskan. Sesepuh menyebut ini sebagai tameng halimun, perisai kabut dari energi siluman duit yang mencegah kebocoran rezeki. Jika energi ini aktif, kerugian besar tidak akan mudah menempel pada pon. Bahkan ketika mereka jatuh, biasanya disediakan jalan bangkit yang cepat. 3. Jalan rezeki selalu ada walaupun terhimpit.
Pon jarang benar-benar mentok. Ketika satu pintu tertutup, dua pintu lain biasanya terbuka. Ketika satu peluang hilang, peluang lain muncul. Energi siluman duit membuat perjalanan rezeki Pon selalu bergerak, tidak stagnan. Bahkan saat ekonomi seret, Pon tetap memiliki satu dua peluang kecil yang akhirnya membesar menjadi rezeki tidak terduga. Para leluhur menggambarkan energi ini sebagai makhluk cahaya yang berdiri di belakang Pon, membuka jalan sembari menyingkirkan energi buruk, iri dengki, dan gangguan batin. Karena itulah, ramalan ini sangat jarang dibagikan ke publik. Energi siluman duit bukan hanya sekadar cerita, tetapi tanda bahwa Pon sedang memasuki fase takdir rezeki besar, fase di mana hidup bisa berubah hanya dalam beberapa hari. Menurut Babon Primbon Jawa, setiap weton memiliki masa aktif rezeki, yaitu periode ketika alam raya dan dunia halus bekerja selaras untuk membuka pintu keberlimpahan. Untuk weton Pon, masa aktif ini adalah salah satu yang paling dramatis. Ketika waktunya tiba, aura Pon berubah seperti bara yang baru tersulut, hangat, kuat, dan memancarkan energi keberuntungan ke segala arah. Para leluhur berkata, nalika waktu Pon tiba, dalane rejeki ora mung embukak, nanging mulia. Artinya, ketika masa Pon datang, jalur rezekinya bukan hanya terbuka, tetapi dimuliakan. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Pon sedang memasuki masa aktif rezekinya. 1. Terasa ada tarikan ke arah usaha tertentu. Pon tiba-tiba merasa ingin mencoba hal baru. Membuka usaha kecil. Jualan barang tertentu. Investasi kecil-kecilan. Atau sekadar belajar skill baru. Energi ini bukan kebetulan. Dengan kata lain, alam halus sedang memberi dorongan halus. Ayo, iki dalanmu. Pon jarang salah langkah ketika mengikuti tarikan ini. 2. Kemunculan orang-orang lama yang membawa peluang baru. Tiba-tiba ada teman masa kecil yang muncul. Rekan kerja lama menghubungi. Saudara jauh yang memberi kabar. Atau seseorang yang dulu pernah berhubungan kembali hadir. Dalam primbon, orang-orang yang muncul ini disebut sebagai manuk layang rejeki. Pembawa pesan rezeki. Mereka datang bukan untuk mengganggu, melainkan membawa pintu baru menuju keberuntungan yang sebelumnya tertutup. 3. Hati tiba-tiba lebih tenang dari biasanya. Ini tanda paling halus dan paling kuat. Pon merasa damai tanpa alasan. Tidak gelisah. Tidak mudah marah. Tidak terburu-buru. Ketika batin tenang, energi siluman duit lebih mudah menempel dan bekerja. Pon menjadi seperti cermin bening yang memantulkan cahaya keberlimpahan dari alam. 4. Jalan rezeki yang tersumbat mendadak lancar. Pekerjaan yang stagnan tiba-tiba berjalan. Usaha yang sepi tiba-tiba ramai. Proyek yang tertunda tiba-tiba disetujui. Proses panjang tiba-tiba dipermudah. Leluhur menjelaskan bahwa pada masa aktif ini, Pon sedang berada di jalur lintasan cahaya. Jalur spiritual di mana keberuntungan bergerak tanpa hambatan dari alam halus menuju dunia manusia. Bahkan di masa sulit, Pon tetap mendapatkan cebisan rezeki yang membuat mereka bertahan. Bukan besar, tetapi cukup untuk menggerakkan langkah menuju rezeki yang lebih besar. 5. Rezeki yang hilang kembali dengan cara misterius. Ini tanda yang jarang terjadi namun benar-benar unik. Pon pernah kehilangan uang, kehilangan peluang, bahkan kehilangan kepercayaan. Namun ketika masa aktif rezeki datang, semuanya pelan-pelan kembali dalam bentuk lain yang lebih besar. Sesepuh berkata, rejeki Pon ora ilang, mung pindah panggon sadurunge bali maneh. Maknanya, rezeki Pon tidak hilang, hanya berpindah tempat sebelum kembali. Masa aktif ini bisa berlangsung 7 hari, 21 hari, atau hingga 3 bulan berturut-turut. Selama masa ini, Pon berada dalam perlindungan kuat energi siluman duit, energi yang membuka jalan, menutup bahaya, dan mempercepat kedatangan keberlimpahan. Jika Pon mampu memanfaatkannya, hidup mereka bisa berubah drastis. Periode ini sangat sakral, karena tidak terjadi setiap tahun. Jika datang,
Itu adalah tanda bahwa langit sedang membuka pintunya. Para leluhur Jawa selalu menekankan bahwa kekuatan rezeki yang didampingi energi gaib tidak boleh diakses dengan cara kotor. Tidak boleh dengan tumbal, tidak boleh dengan pesugihan, tidak boleh dengan perjanjian gelap. Semua itu hanya akan membuka pintu bencana. Yang boleh adalah sinkronisasi batin, menyelaraskan diri agar energi siluman duit dapat menempel dengan alami dan aman. Untuk weton pon, proses aktivasi ini bahkan jauh lebih mudah daripada weton lainnya. Pon tidak memerlukan sesajen aneh atau ritual berjam-jam, karena Sukma Pon sudah memiliki kecocokan alami dengan energi penjaga rezeki. Yang diperlukan hanya pembersihan batin, penjernihan pikiran, dan membuka beberapa pintu kecil agar energi itu bisa masuk. Berikut ajaran para sesepuh mengenai cara mengaktifkan energi rezeki Pon dengan selamat dan tanpa risiko. 1. Membersihkan hati dari niat buruk. Pon dikenal sebagai weton yang hatinya lurus. Namun jika ada sedikit saja penyakit hati seperti dendam, iri, atau marah berkepanjangan, energi rezeki langsung sulit masuk. Leluhur berkata, "Rezeki ora seneng cedak ati sing peteng." Rezeki tidak mau mendekati hati yang gelap. Pembersihan hati bisa dilakukan dengan cara sederhana, memaafkan, mengalah, dan menata niat agar tidak menyakiti orang lain. Begitu hati lega, energi siluman duit masuk dengan cepat. 2. Rutinitas pagi yang membuka jalur rezeki. Menurut Primbon, waktu terbaik untuk mengundang energi rezeki adalah pagi hari sebelum matahari naik tinggi. Ada kebiasaan Primbon lama yang disebut ngerajak pagi, membuka pintu rumah, membiarkan angin pagi masuk, lalu berdiri sejenak sambil menarik napas pelan. Tujuannya adalah membuka jalur selatan, jalur halus tempat rezeki masuk. Sekilas tampak sederhana, tapi para leluhur mengatakan ini sangat kuat. 3. Tidak menolak kebaikan kecil. Setiap kebaikan, sekecil apapun, adalah kunci pintu rezeki. Jika ada yang memberi makanan, tumpangan, atau bantuan kecil, jangan ditolak. Karena menurut Primbon, rezeki gede asale saka kabecikan cilik. Rezeki besar berasal dari kebaikan kecil. Kebaikan ini membuat aura Pon lebih terang sehingga energi penjaga lebih mudah mendekat. 4. Mengatur ucapan agar tidak menabrak takdir. Orang Pon terkenal memiliki ucapan yang jadi. Yang diucapkan dengan emosi, sering terjadi. Karena itu mereka sangat dilarang. Ngomel berlebihan, mengutuk diri sendiri, mengatakan, sial, atau mengeluhkan hidup tanpa henti. Ucapan negatif ini seperti memotong benang rezeki. Sebaliknya, Pon dianjurkan mengucapkan hal baik setiap pagi, meskipun hanya, aku ieso, rezekiku cedak, aku mampu, rezekiku dekat. Kalimat sederhana ini menurut Primbon adalah pemanggil energi rezeki yang sangat kuat. 5. Menjaga ketenangan batin. Ketenangan adalah magnet energi gaib. Jika hati gelisah, energi siluman duit menjauh. Jika hati tenang, energi itu mendekat bahkan tanpa dipanggil. Pon tidak perlu meditasi berat. Cukup. Duduk hening 3 menit. Tarik napas. Fokus pada rasa syukur. Ketenangan inilah yang membuka pintu, lintasan rezeki. Semua cara ini tidak mistis berlebihan dan tidak berbahaya, tetapi justru cara paling kuno dan paling dihormati para leluhur Jawa. Jika dilakukan dengan benar, energi siluman duit akan menempel dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa diundang, tanpa resiko. Dan saat energi itu menempel, jalan hidup Pon berubah drastis. Ketika seluruh pintu rezeki telah terbuka, seluruh sinkronisasi batin telah terjadi, dan energi penjaga telah menempel, Pon memasuki fase paling penting dalam seluruh perjalanan hidupnya. Para leluhur menyebut fase ini dengan nama, natas rejeki. Periode ketika keberuntungan tidak lagi berjalan, tetapi berlari menuju pemiliknya. Dalam fase ini, aura Pon berubah drastis. Cahayanya memancar lebih kuat, kata-katanya lebih didengar, kehadirannya lebih dihormati.
Orang-orang bisa merasakan bahwa Pon sedang berada di puncak rezeki, meski tanpa perlu diberitahu. Ada daya tarik alami yang memantul dari diri mereka, seperti seseorang yang sedang dipayungi keberuntungan yang sangat besar. Inilah tanda-tanda bahwa Pon sudah benar-benar dibackup oleh energi siluman duit. 1. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah dipikirkan. Misalnya, disodori proyek besar, diminta mengelola usaha orang lain, tiba-tiba memenangkan tender, diajak kerjasama oleh orang berpengaruh, menemukan peluang yang langsung menghasilkan besar, atau tiba-tiba viral jika Pon berkarya di media sosial. Rezeki itu bukan berjalan, tapi melompat. 2. Dinaungi perlindungan gaib. Kerugian yang seharusnya terjadi, gagal. Musibah yang seharusnya menimpa, melenceng. Masalah yang harusnya berat, berubah ringan. Seolah ada tangan halus yang menyingkirkan bahaya sebelum menyentuh Pon. Dalam primbon, ini disebut payung cahaya. Perlindungan tertinggi yang hanya mampir jika batin benar-benar telah selaras. 3. Relasi yang tepat datang tanpa dicari. Pon akan bertemu orang-orang yang membuka jalan, seperti mentor bisnis, rekan kerja yang jujur, pelanggan besar, atau seseorang yang diam-diam menjadi jembatan rezeki jangka panjang. Inilah yang disebut primbon sebagai wong tengen, orang kanan, pembawa berkah. 4. Hidup berubah lebih cepat dari bayangan. Pon bisa jadi naik rezeki dalam hitungan minggu, naik status dalam hitungan bulan, atau naik derajat dalam waktu sangat singkat. Para leluhur mengatakan bahwa energi siluman duit tidak bekerja perlahan. Ia bekerja seperti aliran banjir cahaya, menerjang semua hambatan dan membawa berkah dalam jumlah besar. 5. Pintu rezeki masa depan terbuka. Tidak hanya rezeki hari ini, Pon akan mendapat masa depan yang terbentuk lebih cerah. Apa yang ia bangun selama fase ini menjadi fondasi kekayaan jangka panjang. Inilah fase emas yang tidak datang setiap tahun. Tidak semua weton mendapatkannya. Tidak semua orang mampu menanggungnya. Namun Pon, jika ia menjaga hati tetap bersih, rendah hati, dan tidak sombong, maka rezeki ini bisa menjadi takdir hidupnya, bukan sekadar fase singkat. Dan disinilah puncak ramalan itu ditutup. Gila 2 tanda seru 2 rezeki datang sendiri 2 tanda seru 2 weton Pon di backup siluman duit. Siapa yang mengalaminya, hidupnya tidak akan sama lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang Anda dengar hari ini menjadi doa baik dan rezeki yang tidak putus. Jika Anda ingin terus mengikuti wejangan, pertanda, dan ramalan rezeki lainnya, jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman, dan subscribe channel Mbah Carik agar Anda tidak tertinggal pesan-pesan penting di hari berikutnya. Sampai bertemu lagi di Sabda Jawa berikutnya. Mugi tansah pinaringan rahayu lan wilujeng. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe, supaya rezeki baik makin dekat dan Anda tak ketinggalan ramalan terbaru. Rahayu.